Halo guys, kembali lagi di channel cerita hari ini yuk. Gimana kabar kalian? Mohon maaf banget ya kalau misalnya aku baru upload video terbaru, karena aku benar-benar sibuk banget. Dan aku juga luangin waktu aku dengan cara kerjaan aku udah mulai menumpuk. Dan aku selalu berusaha buat kalian yang pengen denger cerita sebelum tidur. Semoga hari ini aku bisa nemenin kalian tidur dengan judul tema hari ini, beranjak dewasa. Gak perlu lama-lama lagi. Yang ingin dengerin cerita sebelum tidur, judulnya beranjak dewasa, aku bakal ceritain di episode 9 ini. Halo guys, gimana kalian? Lagi capek gak? Apa bener-bener kalian di hari ini atau di hari kemarin tuh benar-benar udah capek banget sama hidup kalian, pengen nyerah, tapi rasanya tuh gak mungkin banget kalau kalian nyerah di usia sekarang ini. Ya, tahun ini aku berusia di 22 tahun. Dan untuk merayakan, aku mengeluarkan album pertama dalam karir aku, yaitu konten cerita hari ini yang mengenai perjalanan menjadi dewasa. Selama ini aku selalu menganggap diri aku lebih dewasa dibanding teman-teman di usia yang sama, baik dari bagaimana cara aku berpikir dan bertindak. Aku merasa aku lebih sesuai untuk bergaul dengan mereka yang usianya lebih tua dibanding diriku. Entahlah, juga mungkin bisa jadi itu adalah salah satu bentuk kesoktawan aku ya. Namun dengan mulai berkarir, dengan aku membuat konten atau apa, dari aku umur 15 tahun, mengalami sejumlah hal yang masa lalu yang cukup kompleks buat aku. Secara langsung, hal-hal ini berpengaruh banget cara berpikir aku yang lebih advance dibanding teman sebangkuku dulu di waktu SD. Akan tetapi, begitu aku mendekati di usia 21 tahun dan kini telah menginjak kaki di dekat baru, aku tersadar ternyata ada banyak sekali yang belum aku ketahui dan pelajari, serta menurutku masih terlihat sekali sosok bocah dalam diri aku. Proses pendewasaan yang aku alami sekarang akan terus terjadi untuk seterusnya ke depannya. Mungkin menurutku ya, rasanya tuh berproses, karena dari setiap kejadian yang kita alami tuh, itulah kita akan berkembang menjadi lebih dewasa di kemudian hari. Memasuki usia baru, aku merasa takut. Sebenarnya karena menyadari akan ada lebih banyak tanggung jawab sih. Ya, kalian pernah gak sih di hari ulang tahun kalian, di segala proses kalian, yang kalian takut itu segala tanggung jawab di kemudian hari. Di suatu hari itu memiliki hubungan dengan orang tua, keluarga, bagaimana caranya berpura-pura tersenyum dengan ya, kita harus pura-pura jadi dewasa yang benar-benar kita sebenarnya pengen banget di masa dulu. Tapi menurutku penting untuk kita memiliki orang lain dalam hidup yang mampu menjadi support system, orang-orang yang biasa untuk kita, biasa tidak kita cari namun datang dengan sendirinya untuk kita saat kita merasa kesepian. Coba amati sekeliling kita. Bisa jadi kita mengalami kesepian karena ada yang salah pada diri kita, atau mungkin kita bersikap selfish sehingga tidak sadar dengan kehadiran orang lain di sekitar kita. Biasanya terhadap paling tidak satu orang yang akan ada untuk kita, mungkin dulu kita kurang terbuka saja sih. Kayak
hingga tidak menyadari juga. Ya pada akhirnya semua orang tuh sebenarnya butuh teman hidup, support system. Dan nggak mungkin juga kita hidup dengan sendirinya. Pada akhirnya dunia juga kayak tidak cuma tentang diri sendiri kok. Aku percaya bila kita baik, orang baik akan datang juga. Semua orang toksik bisa jadi ada yang salah pada diri kita juga. Begitu ya, sendiri toksik terlalu banyak dan mudah diucap untuk mengelabui seseorang menurutku. Padahal bisa jadi orang tersebut bukan toksik, namun hanya tidak cocok dengan kita. Ya banyak banget lah cobaan untuk menjadi dewasa. Banyak banget di sekeliling kita jadi orang yang pura-pura baik, yang tadinya berharap kita bisa jadi teman hidup dia, tapi nyatanya kita enggak. Ya bertemu orang lain yang toksiknya nyambung dengan kita. Bila kita sedang bermasalah dengan seorang, coba bercermin saja dulu. Siapa tahu ada yang bisa kita bantu dari mereka. Karena orang yang toksik itu memproyeksikan masalah yang ada pada diri kita. Kalau kalian menganggap orang tersebut adalah teman kalian, maka bantulah. Tidak perlu semudah itu melabui seseorang toksik. Karena bisa jadi sebenarnya ada hal positif yang coba ia tunjukin pada diri kita. Namun bila ternyata diri kita sendiri yang toksik, ya diri kita lah yang harus berubah. Toksik dengan cara kedewasaan yang kita alami selama ini, capeknya menjadi dewasa, capeknya dengan dunia yang selalu kita ulang berkali-kali, berpura-pura senyum, berpura-pura kayak ya kita harus nunjukin segala urusan yang ada dalam hidup kita. Rasanya capek menjadi dewasa. Bagiku juga berarti menghadapi dan berdamai dengan sejumlah atau rasa gelisah dan tidak aman. Aku sendiri merasa diriku masih berkembang, hingga merasa belum baik dalam menyikapi ya namanya hidup. Ya kita tidak berani merasakan dan melalui menurutku rasa insecure, atau adalah cara Tuhan berkata pada kita untuk lebih humble, karena kita bukan yang paling keren di dunia ini. Jadi itulah bukanlah sesuatu yang perlu dia takut. Dianggap saja perasaan ini adalah sebagai pengingat bagi kita kalau ada yang lebih baik dari kita, sehingga kita harus bisa lebih baik dari kemarin. Jangan menganggap diri kita insecure tanpa kejelasan apa yang membuat kita merasa demikian. Bener gak sih? Kalian selalu merasa selalu ada orang baik dalam hidup kalian. Memang selalu ada orang baik dalam diri kalian tuh yang berbeda-beda. Jadi ya buat apa kalian merasa kayak udah cukup dengan semuanya apa yang orang kasih ke kamu, tapi ngerasa kamu masih kurang. Kamu selalu berusaha untuk sempurna. Itu gak bakal ada habisnya. Sampai kapanpun kamu bakal ngerasa tidak puas dengan diri kamu. Jadi buat aku, kalau kamu lagi berproses sesuatu apa yang kalian kejar tuh jangan pernah merasa capek. Jangan merasa juga lelah, karena hidup itu pada dasarnya yang membantu itu bukan orang lain dan bukan keluarga atau saudara atau teman, karena pada dasarnya yang membantu kita adalah diri kita sendiri. Jadi pesan aku di usia 20, 21 atau 30 ke atas, kalau kalian merasa hidup kalian masih berat, coba bersyukur dulu sama diri kalian sendiri. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ibadah. Karena menurut aku sesuatu yang kita mulai, kalau dengan tidak izin dengan apa yang diciptakan buat kita, itu bakal sia-sia dan rasanya berat banget. Ya mungkin di cerita hari ini aku cuma sampai bisa ngejelasin di hal-hal itu, karena menurut aku sesuatu yang kita mulai harus balik lagi ke diri kita sendiri, siap untuk menjalani, siap tanggung jawab, atau kita lari dari kenyataan. Terima kasih yang udah nonton di channel cerita hari ini yuk. Yang belum subscribe bisa langsung subscribe, yang bisa share ke teman-teman kalian yang ingin dengerin curhatan atau cerita sebelum tidur. Bisa langsung komen di bawah yang ada mengalami sesuatu ganjalan dalam hidup kalian.
Semoga di episode 9 ini lelahnya beranjak dewasa jadi motivasi kalian untuk memperbaiki diri kalian sendiri. Thank you.